Ya, bismillah teman-teman, kita berada di part 5, part terakhir ya, untuk pertemuan ketiga peluang usaha mata kuliah kewirausahaan. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan peluang usaha berdasarkan potensi wilayah. Ya, kira-kira eh, potensi wilayah kita itu apa saja sehingga bisa menjadi sebuah usaha, ya, sebuah bisnis, ya. Nah, kita lihat dulu potensi wilayah yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, di slide ini saya memperlihatkan, saya sengaja posting sebuah gambar, ya, peta di mana kita sangat miris ya, potensi negara kita yang begitu besar ya, tapi sudah terkotak-kotakan oleh bendera-bendera yang ada dari luar ya, yang masuk mengelola potensi wilayah di negara kita, dan itu sangat sangat disayangkan ya, karena di lain sisi negara kita masih sangat tinggi utang luar negerinya, sementara potensi wilayah kita dikelola oleh negara lain ya, padahal SDM yang ada di negara kita itu sangat potensinya juga sangat besar untuk bisa mengelola sendiri potensi yang ada di wilayah negara kita ya. Nah, apa saja sih potensi wilayah yang ada di negara kita? Ya, yang pertama pertanian ya. Negara kita adalah negara agraris, tanahnya subur ya, bisa menghasilkan berbagai macam produk pertanian ya. Pertanian ini saya bagi menjadi 5, ada tanaman pangan, hortikultura, kacang-kacangan, rempah-rempah, dan tanaman hias. Kita mulai dari padi, ya, hampir 90% petani kita menghasilkan padi, ya. Namun eh, swasembada pangan, ya, eh, itu negara kita masih mengimpor beras dari Thailand, Vietnam, ya. Sementara eh, kita ini adalah negara agraris, negara yang menghasilkan bahan pangan ya, sangat miris. Di sini ada beberapa produk yang bisa kita usahakan dari padi ya, misalnya beras merah ya. Ini beras merah memiliki harga yang jauh lebih tinggi dibanding jenis beras yang lain ya. Kemudian ada, jika kita eh, mengolah kulit padi, itu bisa menjadi energi alternatif ya, seperti arang briket ya, yang bisa menjadi eh, apa namanya, bisa menjadi bahan bakar ya. Kemudian ada sekam apa, jerami padi bisa diolah menjadi bahan kerajinan seperti ini ya. Kemudian hortikultura ya, bermacam macam produk buah dan sayuran yang bisa kita dapatkan ya, kita hasilkan dari petani-petani kita di daerah ya. Kalau di Sulawesi Selatan itu di Malino, Indrekang ya, sangat banyak. Salah satu produk hortikultura yang sangat memiliki nilai jual yang tinggi adalah durian ya. Durian bisa kita olah menjadi pancake durian. Ini harganya sangat tinggi ya.
Dan banyak sekali olahan-olahan buah yang bisa kita usahakan ya. Jadi jika daerah kalian memiliki namanya penghasil buah, olahlah buah itu supaya bisa menjadi memiliki nilai tambah yang tinggi ya. Kemudian kacang-kacangan ya, ada kacang hijau, ada kacang mente, ada kacang tanah, ada kedelai ya, koropedang. Ini semua memiliki gizi yang tinggi, kemudian memiliki juga nilai jual yang tinggi ya. Seperti misalnya ini kacang, ini kita olah kacang tanah, kita sangrai, kemudian kita packing, ini harganya bisa sampai 3 atau 4 kali lipat dari harga mentahnya ya. Kemudian rempah-rempah, kita kaya akan rempah-rempah ya. Banyak bisa kita olah, bisa menjadi minuman ya, minuman jahe, kemudian eh, kosmetik, temulawak ya, kemudian ini eh, produk orang Bugis ya, Bugis Makassar itu ada produk kosmetiknya namanya bedak bolong ya. Ini berasal dari rempah-rempah yang tentunya memiliki khasiat yang bagus ya. Kemudian ada merica. Merica kalau kita olah sedikit saja menjadi bubuk, itu harganya bisa tinggi. Kemudian kunyit juga demikian. Ada peternakan ya. Peternakan di sini dibagi, ada peternakan hewan besar ya, ada peternakan hewan kecil, ada unggas ya. Peternakan hewan besar itu seperti sapi, kuda, kerbau ya. Itu menghasilkan banyak sekali produk-produk turunan yang bisa kita menjadi usaha bagi kita ya. Misalnya susu menjadi keju ya, bisa menjadi dangke yang ada di mereka. Itu kan local wisdom ya, yang bisa kita angkat, bisa kita kemas baik-baik ya, sehingga memiliki nilai jual yang tinggi ya. Ada produk kuliner ya, dari daging sapi, daging kuda ya, coto, kondro dan sebagainya ya. Dan itu bisa menjadi oleh-oleh khas daerah ya. Cuma harus kita pikirkan bagaimana bisa coto itu bisa bertahan sampai 24 jam ya, dengan mungkin dengan perlakuan khusus tertentu ya. Kemudian peternakan hewan kecil seperti kambing, domba, kelinci ya. Kita terbanyak muslimnya, ada akikah ya. Setiap anak yang lahir ya, akikah itu sudah menjadi peluang usaha bagi peternak kambing. Kemudian kambing yang juga bisa ada diperah susunya menjadi susu kambing ya, memiliki khasiat lebih tinggi dibanding susu yang lain. Kemudian ada kulit domba ya, bisa menjadi kita olah menjadi selimut, bisa menjadi karpet dan sebagainya. Kelinci bisa diolah menjadi sate kelinci dan olahan pangan lainnya. Kemudian unggas, unggas tidak kalah dari peternakan lainnya ya, terutama di daerah kita banyak sekali yang namanya itik ya. Itik ini bisa diolah menjadi paleko ya, bisa telurnya bisa dijadikan telur asin ya, telur ayam bisa jadi olahan pangan untuk membuat roti dan sebagainya. Ada daging ayam ya, itu semua produk yang bisa kita usahakan
Tinggal bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ide supaya produk ini bisa dijadikan sebagai usaha, ya tentunya melihat potensi yang ada di wilayah kita. Nah, ini juga perikanan, ya, kayak 2/3 luas negara kita adalah lautan, ya. Ada perikanan tangkap, ya, nelayan di laut, ya. Kemudian ada perikanan tambak, perikanan yang diusahakan melalui tambak-tambak yang ada di daerah kita. Ya. Di sini saya mencontohkan ada lobster, ya, memiliki nilai jual sampai 750.000 per ekor. Ada ikan tuna, ya. Nah, ini dia perikanan tangkap ini bisa dijadikan olahan seperti nugget, ya, sarden, ya, abon, atau olahan makanan di restoran dan sebagainya. Kemudian ada perikanan tambak, ya, seperti udang, ya, bandeng. Daerah kita Sulawesi Selatan ini penghasil terbesar ini bandeng dan udang, ya. Tapi sayangnya udang kita ini yang bagus-bagusnya itu kita ekspor ke luar negeri, ke Jepang, ke Amerika, ya. Sementara yang kita makan adalah kepalanya, ya, otak udang. Makanya kita banyak kita kebanyakan makan otak udang, ya. Kemudian eh, bandeng, ya, bisa jadi bandeng tulang lunak, ya, bandeng presto, ya, sehingga bisa memiliki nilai jual yang tinggi. Kemudian ada perkebunan, ya, kakao, kopi, teh, tebu, kelapa sawit, tembakau, karet, ya. Ini produk yang juga memiliki nilai jual yang tinggi, ya, seperti eh, kopi, ya. Kopi ini sudah sangat luar biasa karena sudah mulai menjamur kafe-kafe, ya, yang produk utamanya adalah kopi. Kemudian kakao bisa kita olah menjadi coklat, ya. Selama ini kakao kita jual ke luar negeri, kemudian kita impor coklat. Padahal itu bisa kita olah sendiri, ya. Di Unhas itu dia sudah Fakultas Pertaniannya dia sudah bisa memproduksi coklat, ya, coklat batangan, coklat yang langsung dimakan dan sebagainya. Kemudian ada gula pasir, ya, dari tebu, ada teh, ya. Kemudian ada kelapa sawit yang bisa dijadikan berbagai macam produk turunan seperti minyak goreng, bahan kosmetik, dan sebagainya. Ya, itulah tadi teman-teman, sumber daya alam kita sangat melimpah, ya. Sayang sekali kalau peluang usaha sudah ada di depan mata kita, kita tidak bisa menangkapnya, ya. Oke teman-teman, silahkan berpikir usaha apa kira-kira yang cocok untuk kelompok kalian, ya. Saya sudah memperlihatkan banyak sekali peluang usaha, ya. Oke teman-teman, kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.